Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa. Kita akan kembali belajar dan membahas firman Tuhan. Semakin kita bertambah hikmat dalam mengenal Kristus dengan benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya akan kutip dalam Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Demikian firman Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam penciptaan kita memahami benar bagaimana bahwa setelah kejatuhan manusia pertama Adam ke dalam dosa, dalam jerat si iblis, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pengaruh daripada iblis itu begitu luar biasa, berdampak kepada segala seluruh ciptaannya. Sebab Allah memberikan daripada wewenang pengelolaan daripada segala yang ada setelah diciptakan olehnya itu kepada Adam. Oleh karena Adam jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam penguasaan daripada si iblis, mau tidak mau daripada segala pengelolaan yang diserahkan kepada Adam oleh Allah, itu pun jatuh ke dalam tangan iblis. Sehingga segala sesuatunya sudah tercemar oleh pada pengaruh dosa. Di dalamnya ada satu daripada segala sesuatunya sudah terkutuk di hadapan Allah. Sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, iblis menggunakan memanfaat segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, dalam penguasa, dalam pengelolaan dia, untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Mempengaruhi, membuat daripada perangkap, membuat daripada tipu daya manusia supaya manusia jauh daripada sang penciptanya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang zaman globalisasi ini, kita memahami betul bagaimana pengaruh kecepatan daripada segala yang berbau daripada digital dan juga kehidupan yang serba instan, itu banyak mempengaruhi daripada kehidupan manusia. Sehingga banyak manusia dia tidak sadar bahwa dia sudah terpengaruh dengan kelicikan dan perangkap si iblis di dalam dunia ini, sehingga manusia gampang dan mudah jatuh di dalam perangkap dosa, sehingga membuat manusia menjadi gundah gulana, takut, khawatir dalam menghadapi kehidupan ini, dan mereka tidak tenang. Mereka tidak bisa berdiam. Oleh karena apa? Mereka takut dan mereka was-was dalam menghadapi kehidupan nyata di dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan, ada daripada nasihat firman Tuhan. Dikatakan bahwa diamlah, diam, tenang, tidak usah takut, tidak usah khawatir, jangan gelisah dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini. Sebab ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan si iblis, yaitu apa? Kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Allah sanggup memberikan segala sesuatu dalam kehidupan setiap manusia yang mau percaya kepada dia. Sebab segala sesuatu adalah di alam semesta ini diciptakan olehnya. Dan Allah sanggup memberikan daripada kehidupan yang sesungguhnya bagi dan untuk manusia. Sebab manusia kalau tanpa Allah, manusia tidak bisa dapat hidup. Manusia tanpa Allah, manusia mengalami daripada keterpurukan, mengalami daripada kebinasaan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diamlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, banyak sekali goncang-ganjing persoalan, sana sini lain sebagainya. Dalam usaha pekerjaan, banyak goncang-ganjing persoalan di sana sini. Dalam pelayanan, dalam hubungan daripada sesama rekan, baik dalam lingkungan masyarakat secara sosial, semuanya saya mau katakan sudah dipengaruhi daripada si iblis. Dengan tindakan kejahatan, perangkap-perangkap yang licik, dia rindu dan dia ingin membuat kehidupan kita menjadi tidak karuan, tidak nyaman, tidak tenang. Sehingga kita tidak bisa berdiam dalam gelora daripada kehidupan kita, yang membuat sebenarnya kita menjadi rasa takut yang luar biasa. Namun dalam firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita tahu benar, banyak di luar sana, dalam dunia ini khususnya, yang mengatakan itu ada Allah, di sana ada Allah, di sana nun jauh, di sana ada Allah. Allah yang bagaimana? Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mau katakan, dan kita tahu benar bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itulah yang sesungguhnya daripada Allah yang sejati. Allah, segala Allah dalam Yesus Kristus itulah di mana Kristus yang memang sudah dinobatkan, sudah dimandatkan, yang diurapinya, sehingga dia menjadi kepala atas segala sesuatu, dan dia menjadi raja atas segala yang ada. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita tidak ada henti-hentinya menghadapi tantangan rintangan, mengalami daripada segala sesuatu persoalan demi persoalan. Karena memang hidup ini kita sudah terikat dengan segala persoalan-persoalan oleh karena dosa yang membuat kita ini merasa was-was, takut, gelisah, khawatir, sehingga kita tidak melihat masa depan itu sesungguhnya bagaimana. Namun janji firman Tuhan dalam Yesus Kristus dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggal di antara bangsa-bangsa, ditinggal di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam, Kristus Yesus menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus berjanji bahwa dia akan menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Sebab kita ini menjadi satu kesatuan bersama dengan dia. Di mana dia berada, Alkitab katakan kita pun akan berada bersama-sama dengan dia. Sebab dia dengan kita sebagai gerejanya adalah satu roh, di mana roh yang kudus bersemayam dalam diri kita. Nah, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam dan ketahuilah. Itu pentingnya kita mengetahui, mengenal, tahu benar bagaimana Kristus berperan melalui kematiannya di atas kayu salib. Tahu benar bagaimana rancangan Kristus. Tahu benar bagaimana perintah-perintahnya. Tahu benar bagaimana keinginan dan juga kehendak dia. Agar kita benar-benar menjadi satu kesatuan bersama dengan dia. Sebab firman Allah katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan bila mana kita rindu mendapatkan kekudusan yang seperti Allah maksud, kita harus melakukan segala perintah-perintah firman Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bagaimana kita akan mengalami kekudusan? Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana Tuhan katakan. Maka inilah menjadi satu kejalinan yang akan kuat, yang tidak bisa dilepaskan begitu saja menjadi satu kebersamaan. Sebab itu firman Allah katakan kalau seseorang menyendiri dengan Tuhan, maka dia menjadi satu roh. Dan dimanapun dia berada, orang tersebut akan mengalami dalam penyertaan Allah yang sempurna. Dan dikatakan oleh firman Tuhan kembali dikatakan bahwa aku ditinggal dari bangsa-bangsa, tinggal di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kristus Yesus menyertai Bapak Ibu dengan saya dimanapun kita berada. Baik kita di rumah, baik kita di tempat lokasi pertokoan, di swalayan, ataupun di kebun sekalipun, saya mau katakan, Tuhan ada di mana-mana. Dan dia adalah roh, dan dia selalu bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, apa yang kita perlu khawatirkan? Apa yang perlu kita gelisahkan dalam kehidupan kita? Sebab Allah yang maha kudus, Allah the mighty God, Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangan, atau Allah yang perkasa, dia akan memberikan kita, mendampingi kita sampai kita berkemenangan. Kekuatan daripada Allah akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dialah Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah orang yang senantiasa rindu dan rindu untuk tetap tinggal diam di kaki Kristus Yesus, mau bersekutu dengan Tuhan, intim dengannya, dan selalu memuji memuliakan Tuhan, dan hidup senantiasa menjaga kekudusan melalui pimpin rohnya, melaksanakan dan melakukan segenap firman Allah, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup benar dan kudus di hadapan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pertolongan kita hanya kepada Dialah kita berharap. Di luar Kristus Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau katakan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak akan pernah dibiarkan terlantar. Engkau tidak akan pernah dibiarkan menderita. Kristus akan memberikan daripada apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dia katakan di sana salah satu kalimatnya adalah katakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin engkau dalam kehidupanmu engkau tidak berkelimpahan.
Engkau tidak disebut bagaimana orang berada atau orang kaya. Namun saya mau katakan, engkau tetap akan diberi kecukupan oleh Dia. Kecukupan daripada Tuhan, makan, minum, pakai akan selalu menyertai kehidupan kita. Itu janji pemeliharaan daripada Kristus Tuhan akan kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau tinggalkan Kristus Yesusmu. Jangan engkau tinggalkan ibadahmu yang sejati. Jangan engkau tinggalkan persekutuan. Jangan engkau tinggalkan daripada ibadahmu bersama dengan Kristus Yesus Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ajaklah orang-orang dalam keluargamu, baik istri, suami, anak-anak, mungkin ibu, bapak, mertuamu, atau rekan-rekanmu yang lain sebagainya, untuk mereka datang bersama-sama beribadah intim dengan Kristus Yesus. Maka ketenangan, maka kedamaian, maka daripada janji Tuhan segenap yang Dia janjikan melalui firman-Nya itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada kehidupan, ada masa depan bila mana kita bersama dengan Dia. Dan inilah janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita pada kesempatan berbahagia ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku diingat di antara bangsa-bangsa, diingat di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah Yakub di dalam Yesus Kristus yang kita kenal akan selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah namanya. Biar bumi akan penuh dengan kemuliaan Dia. Hanya nama Yesus yang kita agungkan. Dialah Putra Allah. Dialah Kristus Yesus, Juru Selamat kita yang agung. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya. Amin.